Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Muslim Bakti Kencana beserta pengurus DAKM Al-Muhajirin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus teman-teman dari Yayasan Ummu Mahjan. Bersyukur kita kepada Allah, pagi hari ini kita telah dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan menjadi ibadah kita yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh berjamaah di masjid itu adalah merupakan penanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Isra Allah menyatakan Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat di waktu fajar, itu salat subuh, kana masyhudan, adalah salat yang disaksikan. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan yang dimaksud dengan inna Qur'anal fajri kana masyhuda ini, saksikanlah bahwa mereka yang bisa selalu hadir dalam sholat subuh berjamaah, sungguh-sungguh dia adalah orang yang beriman. Sebab banyak orang merasa beriman, tetapi imannya itu belum diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman. Itu dikisahkan dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Telah datang orang-orang Arab dan berkata kepada Rasulullah, amanna, kami telah beriman. Kul, katakanlah Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna,
Tapi kamu katakan kami telah Islam. Falamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Sebab iman itu belum merasuk ke dalam hati kalian. Karena orang-orang yang imannya telah merasuk ke dalam hati mereka itu, ya, dikatakan dalam ayat yang ke-15, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, summalam yartabu. Kemudian mereka tidak lagi ragu-ragu. Berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka akan berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka. Nah, berjuang dengan harta dan jiwa ini baru akan bisa dilakukan oleh orang yang hatinya itu telah memiliki kedekatan dengan Allah, dibuktikan dengan bergetarnya hati ketika disebut namanya. Ya. Orang-orang yang beriman itu siapa mereka itu? Ya. Adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, ya, maka wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Sekalipun tengah lelap tidur, kalau sudah dengar panggilan Allah, Allahu Akbar, maka getarannya ini dapat segera menggerakkan mereka memenuhi panggilan Allah itu. Ya. Apalagi kalau sampai dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Idza tuliyat alaihim ayatihi zadathum imana, akan bertambah-tambah iman mereka. Maka sholat subuh itu bagi mereka yang bisa mengerjakan selalu dalam jamaah di masjid, maka itu membuktikan seseorang itu telah benar-benar beriman. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dan pahalanya sholat subuh berjamaah di masjid itu oleh Nabi dinyatakan, ya, man sholatal subhi fi jama'atin faka'annama sholatul laila kulluh. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, faka'annama sholatul laila kulluh. Itu seakan-akan dia telah mengerjakan sholat itu semalam penuh. Sholat sunatnya saja di waktu subuh, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih berharga dari dunia beserta seluruh isinya. Itu pahala sholat sunatnya. Ya. Sholat sunat sebelum subuh itu lebih berharga, lebih baik. Khairum minad dunya wa ma fiha. Apalagi sholat wajibnya. Maka dulu pernah Profesor Buya Hamka itu mengatakan, kalau ingin melihat jumlah umat Islam, lihatlah masjid-masjid itu di saat sholat Jumat.
Tapi kalau ingin melihat jumlah orang-orang yang beriman, lihatlah masjid-masjid itu di waktu subuh. Ya, gitu. Jadi kalau ingin melihat berapa sih orang yang beriman di Indonesia itu, ya, hitunglah saat masjid-masjid itu sedang melaksanakan sholat jamaah subuh. Itulah orang-orang yang beriman. Tapi kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah masjid itu di hari Jumat. Ya. Ya, selisihnya banyak nggak kira-kira? Ya. Maka kalau kita ingin kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang baik seperti kehidupan Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in penuh dengan kemuliaan, ya memang harus kita kembali menghidupkan sunnah atau tradisi kehidupan yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat itu, yaitu kehidupan yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Pernah ada seorang sahabat yang sudah lansia, namanya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta. Satu hari Ummi Maktum itu menemui Rasulullah SAW di masjid. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sudah tua dan saya ini buta. Tidak ada orang yang menuntun aku menuju masjid. Sementara dari rumahku ke masjid ini harus melewati kebun yang sering melintas binatang buas maupun hewan-hewan yang berbisa. Bolehkah aku sholat di rumah saja? Nabi kemudian mengangguk. Boleh. Tapi begitu Abdullah Ummi Maktum mau melangkah keluar masjid, dipanggil oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah mendapatkan bisikan dari malaikat Jibril untuk mengatakan, ya Abdullah bin Ummi Maktum, kamu dari rumahmu mendengar azan tidak? Ya saya dengar ya Rasulullah. Kamu harus ke masjid. Jadi kalau dari rumah kita, ya kita mendengar azan tanpa pengeras suara, maka sholat berjamaah itu menjadi wajib seakan-akan begitu. Ya, itu pendapat para ahli fikih. Jadi kira-kira kalau rumah kita ini tidak ada speaker ya, ada orang azan di masjid kita mendengar, nah itu kita terikat oleh kewajiban sekalipun sudah lansia. Jadi itu Abdullah bin Ummi Maktum itu diharuskan datang berjamaah ke masjid. Akhirnya justru dia menjadi orang yang datang lebih awal daripada jamaah yang lain di waktu pagi. Sehingga karena dia tidak bisa membedakan antara fajar shodiq dan fajar kadhib, dia melaungkan azan. Maka azan pertama itu di waktu pagi itu dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Baru nanti setelah terlihat hilal, hilal fajar shodiq, Bilal yang menyuarakan, yang melaungkan azan. Jadi subuh itu sunnahnya adanya 2 kali. Azan awal yang diazankan oleh Abdullah bin Ummi Maktum, ya, yaitu ketika belum fajar shodiq, masih fajar kadhib,
yang kira-kira ya 1 jam lebih kurang sebelum waktu subuh masuk, itu sudah dikumandangkan adzan pertama, sehingga kedatangan orang lebih siap. Ya. Dan subuh itu adanya berbeda dengan adzan waktu sholat lain. Karena ada seruan as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tidur itu baik untuk menjaga kesehatan kita, untuk istirahat kebutuhan ya badan kita. Tapi ketika sudah ada panggilan sholat, menjadi tidak baik karena kita harus melaksanakan sholat subuh. Ya, kita sudah dipanggil oleh Allah. As-sholatu khairum minan naum. Maka ketika kita mendengar seruan itu, as-sholatu khairum minan naum, kita menyahut sodakta wa barorta. Engkau benar dan aku akan mentaati seruanmu. Ya. Jadi kalau hayya 'alas shalah, kita la haula wala quwata illa billah. Tapi ketika as-sholatu khairum minan naum, ya, maka kita menjawab sodakta wa barorta. Ya. Engkau benar wahai muadzin bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur, wa barorta, maka aku akan mentaati seruanmu itu. Ya, datang memenuhi panggilan di waktu subuh itu. Nah, inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat subuh itu menjadi pintu berkahnya kehidupan. Nabi mendoakan umatnya itu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan pada umatku itu di waktu pagi harinya, bukur. Yaitu pagi ketika subuh itu. Jadi ketika kita subuh sudah melaksanakan kebaikan, maka hidup kita di hari itu sudah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa banyak orang tidak bisa memenuhi panggilan sholat subuh? Kenapa bahkan bangun pun berat? Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan, ya, yang pertama diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau kita masuk ke rumah kita, pulang dari bepergian ke rumah itu, hendaknya kita mengucapkan salam dan membaca basmalah. Karena kemudian setan-setan yang ada di rumah itu akan keluar dan mengatakan kepada teman-temannya, di rumah ini tidak ada tempat bermalam. Kita pergi saja dari rumah ini. Tapi kalau kita masuk rumah tidak mengucapkan salam dan tidak membaca basmalah, ketika kita masuk itu, setan-setan itu akan mengundang teman-temannya. Ayo kita semuanya bermalam di rumah ini. Dan setan-setan itu akan bermalam di rumah ini. Di rumah ketika penghuninya masuk tanpa salam dan tanpa basmalah itu. Nginepnya di mana? Setan itu nginepnya di ujung hidung sini. Nah,
Kemudian seperti kita sering di sela-sela tidur itu bangun karena mau pipis, buang air. Pipisnya setan di mana? Di telinga kita. Jadi telinga kita ini jadi WC-nya setan. Ya, jadi kalau kita ini masuk rumah tanpa salam dan basmalah, telinga kita ini dikencingi setan. Hidung kita menjadi tempat menginap. Ya. Maka kita tidak akan mendengar panggilan kebaikan. Jadi azan itu tidak kita dengar. Gitu. Gitu. Nah, makanya ketika kita masih bisa mendengar azan, disuruh segera memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Untuk apa? Karena ketika setan itu menginap sebelum tidur di pucuk hidung kita ini, setan itu mengikat kita dengan 3 ikatan. Wah, sehingga tidurnya itu bisa nikmat gitu. Sepertinya bangun itu berat. Karena kita ini terikat. Maka ketika kita sudah memuji Allah itu lepaslah 1 ikatan. Kemudian kita berwudu. Maka akan lepaslah ikatan yang kedua. Dan ketika kita kemudian sholat malam, ya sebelum subuh kita sudah bangun sholat malam, lepaslah ikatan yang ketiga, hidup kita itu akan ringan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nah, setan yang nginap di ujung hidung ini, dia kita suruh pergi. Kalau terpaksanya kita tidur sudah setan terlanjur masuk karena kita tidak mengucap salam dan doa itu, maka sunnahnya kalau berwudu di waktu wudu subuh itu menyedot air ke hidung. Nah, itu wudu ketika subuh, tidak 5 waktu. Kalau wudu yang lain tidak pakai menghirup air dan menyemprotkan. Tapi kalau wudu di waktu subuh itu disunahkan kita sedot sedikit air ke hidung terus diberikan. Nah, biar setan yang nginep di hidung ini keluar. Karena setan itu dari api, jadi dia nggak akan tahan air. Ya. Nah, maka saya yakin ketika di lingkungan kita itu kok masjid sholat subuh jamaahnya sedikit, mungkin boleh disurvei kira-kira warga kita ini kalau masuk rumah lupa mengucapkan salam dan lupa mengucap basmalah, keluar masuk rumah itu biasa saja gitu, di rumahnya sendiri nggak ada orang gitu ya. Nah, maka rumah kita ini dipenuhi oleh setan itu. Ya. 10 macam setan itu ada semuanya di situ. Ada yang namanya zalaitun. Nah, zalaitun itu setan yang tugasnya memancing-mancing pertengkaran di antara penghuni rumah. Jadi kalau rumah itu kita keluar masuk tidak salam, tidak basmalah, itu sering ada pertengkaran di situ nanti. Suami dengan istri, ibu dengan anak, bapak dengan anak. Jadi kalau rumah kita ini kok sering ada pertengkaran, itu ya zalaitunnya ada di situ. Karena tidak kita usir pergi. Jadi seperti kalau malaikat ada Jibril, Mikail, Israel. Setan juga begitu, ada zalaitun salah satunya. Zalaitun itu setan yang tugasnya membuat percekcokan. Jadi kalau rumah itu
sering terjadi pertengkaran, ya bisa juga dicek itu. Saya kira penghuni rumah itu sering keluar masuk rumah tanpa salam, tanpa basmalah. Jadi sedikit saja masalah bertengkar itu, ya, gitu. Ya. Nah, efek yang lain adalah tempat menginapnya para setan tadi, sehingga kita ini terikat menjadi bangun sangat sulit. Maka gerakan sholat subuh berjamaah itu harus dimulai juga dengan gerakan untuk membiasakan salam dan basmalah ketika kita keluar atau masuk di dalam rumah kita itu. Kelihatannya ini kecil, tapi sangat besar pengaruhnya. Ya. Dan sholat subuh itu menjadi benteng terkuat dari jilatan api neraka. Jadi subuh itu merupakan sholat yang istimewa. Maka dipisahkan dari sholat yang lain. Aqimis sholat aliduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashudan. Tegakkanlah sholat ketika tergelincir matahari. Maksudnya yaitu ketika matahari sudah tidak lagi di titik kulminasi tapi sudah agak geser ke barat, maka kita tegakkan sholat zuhur. Dan nanti kalau tergelincirnya sudah agak jauh, ketika sudah membekaskan bayang-bayang sepanjang badan, kita sholat asar. Tapi sholat asar itu dan sholat zuhur sesungguhnya satu waktu. Aqimis sholat aliduluki syams. Makanya sholat zuhur sama sholat asar itu bisa dijamak, bisa digabung. Ya, kalau kita ada alasan dalam perjalanan atau keperluan yang penting, supaya tidak repot, kita diizinkan, diberi rukhsah untuk menggabungkan sholat zuhur dan asar, karena hakikatnya satu waktu. Ila ghasakil lail, sampai datangnya gelap malam, dimulai dari maghrib ketika remang-remang sampai malam pekat gelapnya, yaitu isya. Maghrib dan isya ini juga boleh digabung, dijamak. Wa Qur'an al-fajr, dan sholatlah di waktu fajar, ini berdiri sendiri. Sehingga sholat subuh tidak bisa dijamak baik dengan isya maupun dengan zuhur, gitu ya. Itu. Kalau waktu zuhur batasnya sebelum masuk waktu asar. Waktu asar batasnya sebelum masuk waktu maghrib. Tapi sholat subuh itu batasnya bukan sebelum waktu zuhur. jadi sholat subuh itu batasnya apa? Ya sebelum syuruk. Jadi bukan belum zuhur baru jam 11 sebelum subuh, tidak bisa. Ya, tapi kalau sholat maghrib belum isya masih bisa. Tapi kalau sudah sholat subuh nggak bisa nanti. Kan belum zuhur ini masih bisa subuh, nggak bisa. Ya, itu. Ya. Nah, maka keberkahan suatu masyarakat juga akan ditentukan oleh
banyak tidaknya jamaah subuh di lingkungan itu. Jadi ketika masyarakatnya itu banyak yang mendatangi panggilan sholat subuh, insya Allah Allah akan menurunkan barokah. Laukana ahlal qura amanu wattaqalla fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah akan menurunkan berkahnya. Di Malaysia dulu ketika Mahathir memulai suatu upaya mengejar ketertinggalan negaranya, apa yang dilakukan? Membiasakan subuh sudah beraktivitas, dimulai dengan memajukan waktu 1 jam. Sehingga Malaysia itu posisinya kalau dari Jawa, dari kita ini, itu sebelah barat. Tapi waktu mereka lebih cepat dari kita, 1 jam. Sama dengan waktu Indonesia Tengah. Ya, jadi kalau sekarang ini di sini jam berapa? 5:30 katanya. Nah, itu di Malaysia sekarang ini sudah jam 6:30. Maksudnya apa? Supaya anak-anak sekolah itu kalau masuk jam 7:30 itu artinya masih 5:30 kita. Mereka itu sudah, ya, maka ketika masih gelap, masih remang-remang habis subuh, anak-anak itu sudah antri naik bis gitu. Mereka bangun subuh itu. Dan ternyata kemajuannya cepat. Berkahnya itu ada. Nah, sumber minyaknya itu lebih banyak kita di mana-mana. Tapi Pertamax di Malaysia itu 1 liter cuma 7.800. Asli itu. Di sini Pertamax 13.000 aja sebetulnya Pertalite. Ya, gitu. Artinya lebih mahal, padahal kita yang punya sumber minyak lebih banyak. Kita menjual lebih mahal. Itu pun dipalsu oleh perusahaannya gitu ya. Kita bisa bayangkan. Kita ini bayar listrik cash. Kalau telat listriknya dimatikan. Tapi PLN rugi. Padahal tarif listrik kita itu termasuk mahal di Asia. Aneh di Indonesia ini. Ya. Kita itu tidak bisa berhitung. Presiden kita itu bodoh sekali, tidak bisa ngitung. Contohnya ketika mau bangun kereta api cepat, itu Jepang menawarkan bunga pinjaman 0,1%. Ketika dinaikkan menjadi 0,2, pindah ke Cina yang bunganya 3,4%. Jadi presiden memang ijazahnya nggak jelas. Ya, jadi apa yang terjadi? Kita itu tidak pernah naik kereta api cepat. Bahkan yang tidak pernah naik kereta api harus membayar tiket untuk membayar cicilan hutang bus yang bunganya saja 1 tahun 2 triliun rupiah. Bunganya saja. Sehingga pemerintah sekarang kena dampaknya. Ya, ini Menteri Keuangan, ya, kalau harus dibayar dengan APBN nanti sektor lain nggak punya duit. Ya, ini contoh keberkahan itu. Ya, apalagi kita bandingkan lagi dengan Brunei, negara kecil, lebih sejahtera. Coba lihat subuhnya. Kalau kita ke Brunei saja, bukan hanya sholat subuh ya, kadang-kadang kalau kita di sana itu Jumatan aja terenyuh itu.
Kenapa? Hampir semua yang ke masjid itu pakai jubah putih. Artinya apa? Mereka itu mementingkan betul ibadah gitu loh. Jadi ya hari Jumat itu hari yang disiapkan. Ya, mereka sudah dipakai Jumat, pokoknya gitu ya. Kemudian meskipun rumahnya dekat, mereka bawa mobil bagus itu diparkir di masjid, kelihatan ya, syiar kemakmurannya itu kelihatan. Jadi antara jumlah jamaah subuh di suatu tempat dengan kemakmuran itu akan relevan. Jadi ketika kehidupan sholatnya itu terjaga dengan baik, ya berkah Allah itu diturunkan, maka kesejahteraan, kemakmuran, ketenangan, kedamaian itu akan terjadi karena barokah. Kampung kami dulu ya kampung banyak konflik, banyak perceraian, banyak masalah lah ya. Kemudian juga tingkat kemakmurannya, tapi begitu masjid menjadi makmur dengan gerakan sholat berjamaah, terutama subuh, perubahan itu kita rasakan. Ya. Maka kemudian tempat itu menjadi magnet, orang datang. Entah datang pengen tinggal di situ atau sekedar berkunjung. Itu menjadi daya tarik orang. Jadi dulu kampung Jogokarian itu gak dikenal orang. Ya. Sekarang menjadi salah satu dari destinasi orang-orang yang datang ke Jogja itu berkunjung. Padahal tidak ada panorama yang menarik, tidak ada apa. Yaitu magnetnya itu aura ketenangan, ketentraman, keberkahan yang itu dimulai dari kemakmuran masjid, dimulai dari itu. Ya. Sama dengan Bakkah dulu. Lembah yang air tidak ada, tanaman tidak bisa hidup di situ, hanya batu-batu, pasir saja. Begitu Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di situ, Rabbana liyuqimus shalah, mereka menegakkan sholat, menggerakkan kemudian anak cucunya sholat berjamaah di Baitikal Muharram. Menjadi magnet orang berdatangan sampai hari ini. Mekah itu menjadi tempat yang dituju setiap orang ingin datang berkunjung ke sana. Sampai haji dibatasi, umroh pun dibatasi. Kalau kuota umroh tidak dibatasi jumlah orangnya, tapi dibatasi penerbangannya. Satu hari itu satu negara paling banyak cuman 17 flight, 17 pesawat. Itu 17 itu kalau pesawat besar kapasitas penumpang 450, ya sehari cuma segitu 450 kali 17, nggak bisa lebih, kecuali dia lewat negara-negara lain penerbangannya. Ya. Sementara kita mengundang orang untuk datang supaya jadi turis ke sini dengan promosi yang banyak pun belum bisa menarik wisatawan. Ya, kita jual Pulau Komodo, sudah menggusur penduduk setempat, datangkan investor. Ya, cuma di awal-awal saja rame, mulai sepi lagi. Ya, Labuan Bajo, mana ada pusat-pusat wisata yang diberikan investasi besar, Danau Toba,
Tapi target menggait kedatangan turis itu tidak pernah tercapai. Kota Mekah dan Madinah itu tidak pernah promosi wisata. Tapi orang datang. Ya, karena sholat itu. Coba aja orang-orang Makkah dan Madinah tidak menjaga sholat mereka dalam jamaah. Makanya ada wilayatul hisbah. Ada polisi yang ngawasi aktivitas masyarakat. Kalau sudah menjelang adzan, semua harus tutup. Tegakkan sholat berjamaah. Karena disitulah kota yang tadinya mati menjadi kota yang hidup. Ya, karena keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya memakmurkan masjid itu adalah memakmurkan masyarakat. Memakmurkan masjid adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan masjid supaya hidup, ya persiapannya itu harus dimulai dari mengurus masjid yang ramah. Maka sekarang konsepnya Dewan Masjid itu ramah anak, masjid itu ramah pemuda, masjid itu ramah lansia, ya, masjid itu ramah musafir, masjid itu ramah du'afa. Ya. Maka masjid di masa Nabi dan masjid-masjid di ya negara-negara yang melaksanakan ajaran Islam dengan baik, masjid itu menjadi mercusuar, masjid menjadi bangunan yang menjadi mercusuar. Makanya masjid itu malam hari lampunya terang, terbuka. Kalau kita pergi ke Makkah, ke Madinah, malam hari itu rumah-rumah sudah mulai gelap, habis isya, toko-toko bertahap juga tutup, masjidnya masih buka dan lampunya masih terang, benderang. Seperti siang hari aja kalau kita ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tengah malam pun, ya. Nah, sementara kita ini kalau sudah selesai isya cepat-cepat dikunci masjidnya dan lampunya dimatikan. Maka dulu ketika kami memulai gerakan memakmurkan masjid, yang pertama di samping masjid buka 24 jam, kami bongkar pagar. Masjid itu jangan ada pagarnya supaya orang itu tidak sungkan mau masuk itu. Ya. Banyak sekali masjid yang sudah saya sarankan membongkar pagar, sekarang jadi masjid-masjid yang relatif ramai ya. Jadi di Solo itu ada beberapa masjid, ya termasuk Nur Mirah gitu ya. Ini. Nah masjid kalau dipagari itu sudah menggambarkan sebenarnya pengurusnya membatasi orang yang mau masuk gitu kan. Gitu. Jadi ada orang sungkan kalau mau masuk masjid harus buka pagar gitu ya. Nah, maka masjid itu terbuka, gitu. Ya, welcome. Gitu. Nah, yang menjadi persoalan kan kadang-kadang khawatir, Pak barang-barangnya nanti hilang. Barang hilang itu bukan karena tidak dipagari atau tidak dikunci, karena nggak ada orang. Dikunci aja kalau nggak ada orang ya hilang. Ya, ya ternyata di Jogokarian itu kita semua kota infak pun di luar. Ya, alhamdulillah tidak pernah hilang. Karena masjidnya selalu ramai, jadi berganti orang datang ke masjid karena merasa nyaman, tidak ada pagar, tidak ada sekat, terbuka, nyaman gitu ya. Ini masjid yang ramah, yang terbuka. Jadi itu yang
kita coba lakukan untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dimulai dengan kemakmuran masjid. Insya Allah nanti barokah Allah itu akan kita rasakan, ya. Jadi ini yang mungkin perlu ya dibuktikan juga, kalau perlu ada survei simpel sederhana gitu, kira-kira ketika jamaah masjidnya rame atau kampung yang masjidnya hidup makmur dengan yang lain, itu bisa nanti indikator kesejahteraannya, kemakmurannya, ketentramannya itu dibandingkan, itu akan terlihat ya. Makanya sering kita melihat orang Indonesia itu pekerja keras, tapi banyak orang miskin. Nah, coba kita lihat pasar-pasar kita ini, pagi buta sudah banyak orang yang datang untuk jualan. Ya, masih gelap itu orang sudah menuju pasar. Sementara kita bisa bandingkan aja dengan Saudi Arabia. Orangnya malas-malas. Malas-malas. Penduduk Saudi itu malas-malas. Sukanya pesta. Malam hari itu mereka ke gunung kalau musim panas, motong kambing, bakar-bakar kambing gitu ya. Nanti kalau musim panas di pinggir pantai di Laut Merah, mereka itu malam hari karena siang nggak panas main bola gitu ya, karena siang kan panas ya. Itu senang-senang aja Pak. Ya. Tapi sholatnya, nah mereka lebih banyak yang berjamaah ke masjid. Apa yang bisa kita bandingkan? Ternyata mereka lebih sejahtera daripada kita. Artinya rezeki itu diberikan Allah lebih baik bukan pada mereka yang rajin bekerja. Yang rajin bekerja itu malah jadi budak, jadi tenaga kerja itu. Jadi ini jadi hidupnya mungkin. Tapi orang yang ibadahnya baik, ya, saya itu pernah nganter tamu dari Madinah, sudah tua namanya Syekh Ahmad Al-Madani itu, datang ke Magelang, dan saya ditugaskan oleh Dewan Dakwah Pak Nasir waktu itu supaya menemani, karena dia mau bantu membelikan tanah dan membangunkan pesantren di kawasan Akmil di Pancarga 3. Datang, saya jemput di Bandara Ahmad Yani Semarang. Hujan deras itu ketika pesawatnya landing itu. Mau saya payungi nggak mau, padahal sudah tua dia. Seneng malah basah kuyup. Hadzal matar rahmah, ini hujan ini rahmat. Ya, gitu. Jadi di mobil itu masih basah kuyup itu. Begitu sampai Magelang turun, ya dia pakai tongkat, dia garis di tanahnya. Jalan gitu. Saya bilang, ini yang saya garis ini semuanya harganya berapa tanah ini? Saya bayar nanti semuanya. Terus pengurusnya dipanggil semua. Apa yang mau dibangun di sini? Masjid, kelasnya berapa? Tuh, sudah. Ini berapa rial kira-kira? Semuanya dibayar. Wah, itu ke Madura, ke Perenduan di Al-Amin, begitu juga membelikan tanah bangunan pesantren. Terus ke Lampung, ke Gedong Meneng, kawasan Unila, saya masih mendampingi. Saya heran, orang ini kaya raya, Masya Allah itu. Saya tanya, Syekh, antum ini kerja apa? Duitnya kok banyak? Jawabnya itu, pekerjaan saya itu nunggu sholat, katanya. Nunggu sholat. Iya, dulu saya oleh bapak saya dikasih modal. Saya gunakan buka toko emas di depan Masjid Nabawi, supaya saya tidak meninggalkan sholat. Jadi
Habis sholat saya buka toko, nunggu nanti sholat zuhur. Ya. Belum zuhur saya tutup, saya sholat. Habis selesai sholat, kembali ke toko, buka, nunggu sholat asar. Jadi untuk menunggu waktu sholat itu, buka toko. Sampai akhirnya punya lebih dari 200 toko emas di seluruh Saudi itu. Ya. Nah kita ini miskin karena ditunggu sholat. Ya. Sudah hayya ala sholah gitu kita belum datang gitu ya. Jadi ini pekerjaannya menunggu sholat. Ya. Jadi menunggu sholat aktivitasnya itu berdagang itu hanya untuk menunggu sholat gitu. Dimudahkan. Nah kita ini kadang-kadang meninggalkan sholat hanya untuk berdagang. Ya, maka saya sering lihat di pasar-pasar di desa itu jam 2 malam sudah datang. Ya, sebelum subuh itu pasar sudah buka, tidak sholat subuh, tapi hidupnya begitu saja. Ya. Kita ini berpikir rezeki itu dari pekerjaan saja. Lupa bahwa rezeki itu adalah apa yang diberikan Allah. Jadi kita ini dididik menjadi pekerja, bukan menjadi orang yang ahli ibadah. Ya, kita ini jadi pekerja keras, rakyat buruh. Ya, sampai kalau perlu meninggalkan tanah air untuk menjadi pembantu rumah tangga, menjadi kuli, menjadi buruh di negara orang, gitu. Ya. Hanya sekedar untuk bisa hidup. Ya. Padahal kalau dibanding alam kita ini kan lebih menyediakan lebih banyak daripada alam di Timur Tengah sana, tapi mereka bisa lebih makmur. Ya. Kita datang ke sana menyesuaikan iklim yang panas, ya. Sekedar untuk mencari penghidupan. Maka kalau kita pengen keberkahan itu ada di lingkup kita, ya mari kita mengajak masyarakat kita ya menunggu sholat di dalam kehidupan ini. Dari sholat ke sholat kita pikirkan, kita prioritaskan, insya Allah ya Allah akan memberikan berkah dalam kehidupan kita. Saya kira ini kajian pagi ini, kalau ada waktu untuk tanya jawab silakan kepada hadirin semuanya, karena kami akan ada di sini sampai nanti siang ya, acara penyerahan armada untuk umum mahjan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.